like a ping pong tank. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rehan. Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film bergenre drama atau semi dokumenter, di mana film ini mengisahkan seorang pria yang memiliki kelainan, yaitu ia memiliki IQ di bawah rata-rata manusia pada umumnya. Namun ia dapat membuktikan dengan kekurangan yang ia miliki, ia tetap bisa bertahan hidup, bahkan menjadi orang yang sangat sukses. Diperankan oleh Tom Hanks sebagai tokoh utama, yaitu Forrest Gump. Film ini dirilis pada tahun 1994. Film ini pula mendapatkan rating 8,8 dari IMDb dan menjadikannya salah satu film terbaik sepanjang masa. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng agar dapat notif langsung dari saya. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, let's go! Film dibuka dengan menunjukkan pria bernama Forrest Gump. Ia sedang menunggu sebuah bis di sebuah taman. Kemudian datang seorang wanita yang duduk di samping Forrest. Dan Forrest mulai sebuah cerita yang mana cerita itu adalah kisah hidupnya. Mulai dari ketika ia sedang dibawa berobat oleh sang ibu, yaitu Forrest kecil mengidap sebuah penyakit yang mana membuat ia tidak dapat berjalan diakibatkan tulang punggungnya sedikit melengkung. Dan Forrest pun diberikan sebuah alat penyangga atau alat bantu agar ia dapat berjalan. Mereka berdua, Forrest dan sang ibu, tinggal di sebuah rumah yang mana rumah itu adalah rumah warisan dari orang tua dari ibu Forrest. Dan karena rumahnya cukup besar, maka ibu dari Forrest menyewakan kamar di rumahnya untuk para turis atau pelancong yang datang. Kemudian, ketika sang ibu mendaftarkan Forrest untuk dapat sekolah, sang kepala sekolah tidak dapat menerima Forrest diakibatkan Forrest memiliki IQ di bawah rata-rata. Dan bisa dibilang ia adalah anak idiot. Namun, sang ibu tak ingin anaknya tidak dapat sekolah. Dan kepala sekolah brengsek ini pun menanyakan di manakah ayah Forrest. Dan dari sinilah kita mengetahui bahwa ayah Forrest pergi meninggalkan Forrest dan sang ibu. Dengan hal tersebut, agar anaknya dapat bersekolah, ibu Forrest pun memberikan sebuah servis kepada kepala sekolah brengsek tersebut. Kemudian scene menunjukkan ketika rumahnya kedatangan sebuah pemuda yang pandai bermain gitar. Dan hal itu membuat Forrest menari karena ia menikmati musik yang dimainkan oleh sang pemuda. Dan diketahui bahwa pemuda itu adalah sang raja, yaitu Elvis Presley. Dan di sini diceritakan bahwa Elvis mendapatkan gerakan legendarisnya dari seorang bocah bernama Forrest Gump. Singkat cerita, Forrest mengikuti hari pertamanya untuk bersekolah dan ia menaiki sebuah bus sekolah yang menjemputnya. Namun, di dalam bus, semua teman-temannya tidak ingin duduk di sampingnya. Namun, ada satu gadis yang perbolehkannya untuk duduk di sampingnya. Gadis kecil ini bernama Jenny, di mana ia akan menjadi teman setia Forrest. Dan suatu saat ketika Forrest dan Jenny sedang bermain, Forrest dikejar dan dilempar batu oleh segerombolan anak nakal. Dan tiba-tiba penyangga dari kaki Forrest terlepas dan Forrest pun dapat berlari dengan sangat kencang. Dan saat itulah ia tidak membutuhkan alat lagi. Keesokan harinya, Forrest pergi ke rumah Jenny. Dan ternyata Jenny memiliki sang ayah yang bisa dibilang gila. Dan saat itu juga Jenny dan Forrest bersembunyi di ladang jagung. Dan Jenny pun berdoa agar ia dapat menjadi sebuah burung agar dapat hidup dan terbang bebas tanpa ada yang menghalangi. Singkat cerita, Jenny pun tinggal bersama neneknya. Dan ternyata rumahnya dekat dengan rumah Forrest. Dan suatu malam Jenny pun menyelinap masuk ke kamar Forrest. Dan mereka pun tertidur bersama.
Kemudian film telah maju beberapa tahun dan menunjukkan Jenny dan Forrest yang sudah beranjak dewasa. Dan lagi-lagi, Forrest masih saja menjadi bahan bulian bagi anak-anak seumurannya. Ia kali ini dikejar dengan sebuah mobil dan ia pun lagi-lagi berlari dan terus berlari. Ia berlari dengan sangat cepat hingga ia berlari ke sebuah lapangan rugby yang sedang diadakan pertandingan di sana. Dan pelatih dari salah satu tim rugby pun melihat bakat yang dimiliki oleh Forrest, yaitu berlari. Forrest pun tergabung dengan tim rugby dan membuat timnya itu juara hingga ia dapat berkuliah. Ia berkuliah dengan tetap menjadi atlet rugby di kampusnya. Jenny pun juga kuliah di sebuah kampus khusus wanita dan Forrest selalu menunggu di depan asrama Jenny. Hingga suatu saat Jenny pulang bersama seorang laki-laki yang mengantarnya dengan sebuah mobil. Mereka berdua melakukan adegan pengencerotan di dalam mobil. Hal itu dilihat oleh Forrest, namun Forrest tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Forrest hanya mendengar bahwa Jenny mengatakan kata sakit. Hal itu sontak membuat Forrest memukuli sang pria dan beruntung Jenny berhasil memisahkannya. Dan sang pria pun pergi. Jenny pun pergi bersama dengan Forrest. Dan karena prestasinya di kampus sebagai pemain rugby, Forrest pun ikut mewakili tim rugby Amerika Serikat untuk mengikuti sebuah olimpiade. Dan itu membuat ia diundang ke istana kepresidenan. Singkat cerita, Forrest pun lulus dari bangku perkuliahan dan saat itu pula ia ditawari oleh seseorang untuk menjadi tentara dan ia pun menerima penawaran tersebut. Forrest pun pergi ke kamp tentara untuk melakukan pendidikan. Di sana ia bertemu dengan pria bernama Bubba. Pria ini akan menjadi teman baik Forrest selama di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Di mana Bubba adalah seseorang yang memiliki mimpi ingin memiliki sebuah kapal untuk mencari udang. Forrest pun menjadi seseorang prajurit yang paling menonjol dibandingkan rekan-rekannya. Dikarenakan Forrest adalah orang yang sangat patuh oleh perintah-perintah yang diberikan. Singkat cerita, Forrest dan Bubba dikirim ke Vietnam untuk berperang. Sebelum berangkat ke Vietnam, ia pun berpamitan kepada Jenny dan sang ibu. Di mana keadaan Jenny sekarang ialah menjadi penyanyi di sebuah bar. Namun, ia harus menerima pelecehan dari beberapa laki hidung belang. Di sana, Forrest yang melihat itu sontak melindungi Jenny dan memukuli pria tersebut. Dan lagi-lagi, Jenny menarik Forrest untuk keluar dari sana. Forrest pun akhirnya bercerita bahwa ia akan pergi ke Vietnam. Jenny pun berkata bahwa jika terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan, maka berlarilah. Kemudian Forrest pun pergi menemui sang ibu untuk berpamitan. Lalu scene menunjukkan Forrest dan Bubba telah sampai di Vietnam. Di sana mereka bergabung ke regu yang dipimpin oleh pria bernama Letnan Dan. Pria yang memiliki pengalaman yang cukup banyak di medan perang. Forrest pun menjalankan tugasnya dengan baik di sana dan cuaca di Vietnam cukup buruk, yaitu hujan sepanjang malam dan siang hari. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat dari Forrest dan ia pun terus mengirimkan surat untuk Jenny. Dan di suatu malam, Bubba menghampiri Forrest dan mengatakan setelah perang ini selesai, ia akan membeli sebuah kapal untuk mencari udang dan mengajak Forrest untuk bergabung dengannya dengan prinsip bagi hasil. Forrest yang lugu dan tak tahu apa-apa mengiyakan dan berjanji kepada Bubba akan bergabung dengannya. Suatu hari, keadaan di Vietnam pun berubah, hujan pun berhenti, dan tiba-tiba pasukan Forrest pun dihujani oleh peluru oleh pasukan Vietnam. Dan hal itu membuat Letnan Dan memerintahkan pasukannya untuk mundur. Forrest yang mendengar hal tersebut segera berlari dan ketika sudah jauh ia pun teringat dengan temannya yaitu Bubba. Forrest pun kembali dan mencari temannya yaitu Bubba, namun sebelum ia menemukan Bubba, ia berhasil menyelamatkan beberapa temannya dan Letnan Dan. Namun Letnan Dan tidak ingin diselamatkan dan malah ingin mati di sana karena ia memiliki mimpi untuk mati di sebuah medan pertempuran. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh Forrest. Dan Forrest pun lanjut mencari Bubba. Dan akhirnya ia menemukan Bubba sedang tergeletak di tanah dengan luka yang cukup parah. Bubba pun tidak kuat menahan rasa sakitnya. Dan ia pun harus meninggal sebelum sampai di base camp.
Kemudian setelah itu ia pun dirawat di sebuah rumah sakit milik tentara Amerika di Vietnam. Forrest pun memiliki luka tembak di bagian pantatnya. Di rumah sakit tersebut ia bersebelahan dengan Letnan Dan yang kakinya diamputasi akibat luka yang ia derita. Semasa pemulihan, Forrest belajar bermain bola pingpong dan ia pun sangat berbakat bermain pingpong dan menghabisi hari-harinya dengan bermain pingpong. Di suatu malam, ketika Forrest sedang tidur, ia ditarik oleh Letnan Dan yang merasa bahwa Forrest lah yang menyebabkan ini semua, sehingga ia harus menjadi orang seperti saat ini. Namun, Forrest terus meyakinkan Letnan Dan bahwa ini sudah takdirnya. Keesokan harinya, Forrest mendapatkan medali Medal of Honor atas jasa yang ia perbuat, dan ia pun diperbolehkan untuk pulang ke Amerika Serikat. Setelah ia mendapatkan sebuah penghormatan, ia pun pergi untuk berjalan-jalan di taman. Dan ia malah mengikuti kelompok pemuda yang sedang menggelar sebuah aksi di depan istana kepresidenan. Dan mereka minta Forrest untuk berbicara. Dan ketika ia berbicara, tiba-tiba datang seorang wanita yang berlari ke arahnya. Dan ternyata wanita itu adalah Jenny. Forrest pun segera mengejarnya. Malam pun tiba. Ketika Jenny dan Forrest sedang mengobrol, mereka datangi oleh teman Jenny. Temannya menarik Jenny dari Forrest. Lagi-lagi, teman Jenny menyakiti Jenny, dan hal itu membuat ia dipukuli oleh Forrest, dan lagi-lagi dipisahkan oleh Jenny. Namun, keesokan paginya, Jenny tetap memilih untuk ikut kepada temannya dibandingkan ikut dengan Forrest. Namun, Forrest berkata bahwa ia akan tetap menunggu Jenny dan selalu mencintainya, dan memberikan medali miliknya. Dan dengan kalian pingpong yang ia miliki, Forrest lagi-lagi mewakili bangsanya untuk kompetisi pingpong dunia. Dan karena hal tersebut, ia diundang di salah satu talk show, dan di sana ia menjadi bintang tamu bersama John Lennon. Kemudian di suatu hari, ia bertemu dengan Letnan Dan. Namun, keadaan Letnan Dan sangat mengkhawatirkan, bahkan terlihat seperti gelandangan. Akibat ia masih tak terima dengan apa yang ia dapat, dan masih menyalahkan Forrest. Namun, Forrest masih menghormati Letnan Dan. Forrest pun akhirnya pergi mengantarkan Letnan Dan pulang ke rumah, dan Forrest pun menginap di sana. Kemudian mereka pergi ke sebuah bar untuk merayakan tahun baru. Di sana, Forrest berkata bahwa ia akan melunasi janjinya kepada temannya, yaitu Bubba, untuk membeli kapal untuk menangkap udang, dan hal itu ditertawai oleh Letnan Dan. Letnan Dan pun berkata bahwa jika itu terjadi, maka ia akan menjadi asisten kapal untuk Forrest. Kemudian beberapa hari atau minggu atau bulan setelah itu, ketika Forrest sedang berlatih pingpong, ia didatangi oleh seseorang kolonel yang mengatakan bahwa tugasnya sebagai atlet pingpong negara telah usai setelah Forrest mengajukan pengunduran diri. Forrest pun pulang ke rumahnya dan bertemu sang ibu, dan di rumahnya ternyata banyak sekali merchandise bergambarkan muka Forrest. Singkat cerita, ia menemui ibu dari Bubba dan memberikan penghormatan untuk temannya. Forrest pun berkata bahwa ia akan menjalankan janjinya, yaitu untuk membeli sebuah kapal dan ia akan menjadi nelayan pencari udang. Dan akhirnya Forrest pun membeli sebuah kapal dan menjadi nelayan pencari udang. Namun ternyata mencari udang bukanlah suatu hal yang mudah. Bahkan ia sering hanya mendapatkan sampah yang berada di lautan. Kemudian scene berpindah ke Jenny. Jenny kini menjalankan kehidupan yang sangat bebas seperti yang ia inginkan di awal film. Namun, pergaulan yang ia jalani kini akan berdampak buruk baginya. Dan suatu saat ketika Forrest sedang berada di atas kapal, dia didatangi oleh Letnan Dan. Ternyata Letnan Dan datang untuk menemui Forrest untuk memenuhi janjinya, yaitu akan menjadi asisten kapal Forrest apabila Forrest memiliki kapal. Mereka pun mengarungi lautan bersama, dan lagi-lagi hasil yang didapatkan tidak sesuai ekspektasi. Hingga suatu saat mereka berbincang, dan Letnan Dan pun berkata bahwa coba kau minta pertolongan kepada Tuhanmu. Hal itu dikarenakan Letnan Dan tidak percayakan keajaiban Tuhan. Namun Forrest yang lugu pun mengikuti saran dari Letnan Dan. Forrest pun rajin mengikuti peribadahan setiap minggu di gereja. Hingga suatu malam datang badai yang sangat besar ketika mereka berdua sedang berlayar, dan mereka pun berhasil selamat. Dan ternyata mereka satu-satunya kapal yang selamat dari semua kapal udang yang berlayar pada malam itu. Dan hal itulah membuat mereka mendapatkan panen udang yang sangat banyak.
dan melimpah hingga mereka berdua berhasil buat perusahaan sendiri, yaitu Bubba Gumstream. Dan perusahaan tersebut menjadi salah satu perusahaan di bidang perikanan terbesar saat itu. Dan hal itu membuat Letnan Dan akhirnya berterima kasih kepada Forrest karena telah menyelamatkan hidupnya dan sudah mulai menerima takdir yang diberikan Tuhan kepadanya. Hingga suatu hari saat Forrest dan Letnan Dan sedang bersantai, Forrest mendapatkan kabar bahwa ibunya sedang sakit. Sontak, Forrest segera pulang menemui ibunya. Dan setelah Forrest pulang beberapa hari kemudian, sang ibu pun meninggal dengan tenang. Setelah itu Forrest menghabisi harinya sebagai pencukur rumput dan membiarkan perusahaan Bubba Gumstream dipegang oleh Letnan Dan. Forrest juga mendonasikan uang yang ia terima dari Letnan Dan untuk membangun gereja dan sebuah rumah sakit. Dan ia juga tidak lupa memberikan uang kepada ibu dari Bubba. Suatu hari saat Forrest sedang mencukur rumput, Jenny datang menemuinya. Hal itu membuat Forrest sangat senang. Mereka berdua pun menghabiskan hari-hari bersama. Dan Forrest mencoba untuk melamar Jenny untuk menjadi istrinya. Namun Jenny belum mau menjawab lamaran dari Forrest. Dan suatu malam ketika Forrest sedang tidur, Jenny masuk ke kamar Forrest. Dan mereka berdua pun melakukan adegan pengencrotan layaknya pasangan suami istri. Namun, keesokan harinya ketika Forrest terbangun, Jenny sudah tidak ada di sampingnya. Dan itu lagi-lagi membuat Forrest kembali bersedih. Karena hal itu, entah apa yang Forrest pikirkan, ia mulai berlari dan terus berlari. Ia pun berlari hingga hampir memutari Amerika Serikat, yang mana hal itu membuat beberapa masyarakat Amerika terinspirasi dari dirinya dan ikut berlari bersama Forrest Gump. Dan akhirnya ia pun berhenti setelah 3 tahun, 2 bulan, 14 hari dan 16 jam berlari. Kemudian Jenny memberikan surat kepada Forrest untuk menemuinya di alamat yang ia berikan. Dan hal itulah yang membuat Forrest kini sedang menunggu bis di sebuah taman untuk dapat pergi ke alamat yang Jenny berikan. Dan ternyata seorang wanita tua yang dari tadi mendengarkan cerita dari Forrest memberitahu bahwa alamat yang ia cari tidak jauh dari tempat ia sekarang berada, hanya beberapa blok. Dan hal itu membuat Forrest segera berlari pergi menuju alamat Jenny. Singkat cerita, akhirnya ia bertemu dengan Jenny. Di sana ternyata ada seorang anak laki-laki yang diketahui itu adalah anak dari hasil cinta satu malam Forrest dan Jenny. Dan karena hal inilah Jenny mengirimkan surat kepada Forrest agar Forrest dapat melihat langsung anaknya. Dan nama anaknya adalah Forrest Junior. Hal itu membuat Forrest sangat terharu dan senang. Forrest pun mengajak Jenny dan Forrest Junior untuk tinggal bersama di rumahnya. Dan diketahui bahwa Jenny kini memiliki penyakit akibat pergaulan bebas yang dulu ia lewati. Dan karena cinta Forrest yang begitu besar kepada Jenny, maka ia tetap memutuskan untuk merawat Jenny dan menikahinya. Hari pernikahan pun tiba. Rekan-rekan Forrest pun datang, termasuk Letnan Dan. Kini Letnan Dan telah memiliki tunangan dan ia memakai sebuah alat untuk menyambungkan kakinya agar dapat berjalan. Letnan Dan pun memberikan selamat kepada Forrest. Hari-hari pun mereka lewati, hingga suatu hari Jenny terlihat sangat lemah sekali. Ia pun meminta maaf kepada Forrest karena selama ini ia menyakitinya dan meninggalkannya. Jenny pun merasa menyesal selama ini tidak berada di sisi Forrest selama Forrest menjalani kisah hidupnya yang sangat fantastis. Dan tak selang lama, Jenny pun meninggal dunia dengan tenang. Dan kini hidup Forrest dijalani berdua dengan anak semata wayangnya yang sangat ia sayangi. Ia pun mengajari semua hal yang ia bisa kepada Forrest Junior. Film pun ditutup dengan scene memperlihatkan Forrest dan Forrest Junior sedang menunggu bus sekolah Forrest Junior untuk menjalani hari sekolahnya yang pertama. Film pun selesai. Film ini banyak mengajari kita aspek-aspek kehidupan dan bisa dibilang bahwa film ini adalah film yang hampir menyentuh kata sempurna dan tidak salah menempatkannya sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan hidup seorang pria bernama Forrest Gump. Dan bagi saya, sifat yang paling saya sukai yaitu adalah sikap selalu menepati janjinya. Saya Rehan, pamit undur diri. Salam.
Forrest Gump.